Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita juga perlu tahu nih ya, yang namanya manusia itu nggak selalu sempurna, pasti ada aja yang kekurangannya. Nah bagaimana caranya merubah sudut pandang terutama penilaian negatif dari keluarga terdekat kita nih ya. Agar supaya menjadi motivasi diri kita sendiri nih. Kan jujur nih ya, takutnya kan baper nih Uma ya. Bahkan nih jadi dendam sama keluarga sendiri kan jadi nggak enak. Nah ini bagaimana? Apa harus didiemin? Apa harus bagaimana? Kita minta penjelasannya sama guru kita yang udah lama nggak datang mampir ke sini ya. Udah jadi dokter sampai lagi. jadi dokter. Dokter Ustazah Oki Stiana Dewi. Lama-lama jadi profesor. Oh iya, 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 amin. Amin. Silakan Uma, Baik, tafadhol. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara merubah penilaian negatif seseorang, dalam hal ini keluarga kita sendiri, terhadap kita. Sebelum kita membicarakan solusinya, bagaimana agar penilaian negatif itu berubah, mari kita cari tahu penyebabnya. Kenapa ada seseorang yang mencap kita negatif? Pertama, yang harus kita ketahui adalah mungkin ada andil kesalahan kita di dalamnya. Biasanya orang-orang mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Mungkin memang ada kesalahan kita, mungkin kita pernah berbuat khilaf, mungkin kita pernah berbuat salah sehingga orang tersebut mencap negatif kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Coba kita perhatikan bagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Teman-teman bisa doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini luar biasa mustajab. Biasanya kalau orang-orang yang berdoa seperti ini Allah akan kabulkan doanya. Kenapa? Di dalam kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini terkandung 3 poin teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kita tauhid. Kita mengatakan bahwa kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita puji-puji Allah dan kita mengakui ada kesalahan kita di dalamnya dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kita mengatakan orang lain kenapa dia menjudge saya seperti itu? Kenapa dia menilai saya seperti itu? Kenapa tidak kita lihat pada diri kita sendiri? Mungkin ada kesalahan yang seharusnya kita bertaubat dan kita perbaiki. Kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu-lalu. Kemudian berikutnya yang teman-teman juga harus pahami, mungkin saja mungkin memang ada jenis orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka dalam kehidupan pasti ada. Walaupun sesungguhnya kita harus berhusnuzon apalagi terhadap keluarga sendiri. Itu sebabnya dalam surah Al-Falaq biasanya kita ada mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan diri kita dari orang yang dengki apabila dia dengki. Tapi teman-teman yang juga harus dipahami, ketika ada orang yang mencap jelek atau menilai jelek pada diri kita, mungkin akibat ketidaktahuan dari orang tersebut bahwa perbuatan itu bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai sebuah dosa yang besar. Tadi Ustaz Syam telah memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, dan seterusnya. Bahwa mungkin saja orang-orang tersebut tidak tahu bahwa Allah betul-betul mengatakan atau Allah berfirman, jangan mengolok-ngolok, jangan mengejek, jangan merendahkan. Sehingga teman-teman yang sudah tahu berusaha untuk memaklumi akibat kebodohan atau ketidaktahuan mereka. Orang-orang yang lebih tahu harusnya bersifat legowo, lapang hati sebab mereka tidak tahu. Jadi mungkin saja wajar dia berbuat seperti itu. Tugas orang-orang yang tahu adalah sabar, tabayun, bicara baik-baik, maka insya Allah ada penyelesaiannya. Atau sebenarnya ketika ada salah seorang anggota keluarga kita yang menjelek-jelekan kita, atau mencap kita, atau mengatakan kita sesuatu misalnya, atau mengatakan menasihati tapi sesungguhnya mempermalukan. Mungkin kalau kita mau berhusnuzon, karena sebaiknya kita berhusnuzon kepada keluarga kita sendiri. Mungkin maksudnya adalah baik, tapi cara penyampaiannya yang salah. Sebab apa? Sebab tidak paham. Ada cara atau langkah dalam berdakwah. Beberapa di antaranya adalah ridha, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan karena ilmu. Mungkin karena ilmu yang kurang sehingga tidak paham bagaimana cara menyampaikan yang baik kepada kita. Maka apa sikap kita teman-teman sekalian ketika ada salah seorang anggota keluarga, kakak, adik, atau bahkan orang tua sendiri yang mengatakan atau melakukan hal tersebut, minta sama Allah untuk bisa membersihkan hati yang mungkin tengah terluka, membersihkan hati yang mungkin tengah marah, dendam, atau mungkin
tersakiti, minta sama Allah untuk menyembuhkan hati itu teman-teman sekalian. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota keluarga kita, mereka adalah mungkin darah daging kita, mereka orang yang berada di sekitar kita. Minta sama Allah, mudah kok bagi Allah untuk menyembuhkan hati yang terluka, mudah kok bagi Allah untuk membersihkan hati kita. Insya Allah dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terjadi adanya putus tali silaturahim. Yang paling membahayakan adalah apa? Ketika kita memutuskan tali silaturahim. Untuk teman-teman yang sudah belajar, teman-teman yang tahu, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik hati, minta sama Allah untuk mudah memaafkan kalimat-kalimat yang telah mereka ucapkan kepada kita. Minta sama Allah untuk kita pun bisa membalas hal itu dengan hal yang baik. Insya Allah dengan begitu, ketidakbaikan dibalas dengan kebaikan, semuanya berakhir indah. Tapi bayangkan, kalau keburukan dibalas dengan keburukan, sampai kapan teman-teman sekalian? Bener. Sementara saudara selamanya. Kita ingin saudara yang rukun, Iyalah. yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi harus mengalah, Suatu bukan saat- berarti kalah Iya, loh. bener, Mengalah suatu itu saat menunjukkan kebesaran hati. Ada waktunya kita tuh butuh dengan saudara kita. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Uma ngomongnya kayak mungkin terlalu sering syuting di ini kali ya, Gimana? Malaysia ya. Jadi Kenapa? karena jadi kerena. Masa sih kerana? Kerana. Perhatian banget sih. Ya kan, Ini bahasa kan kita Melayu ya. dengerin. Oh gini, Uma kan lagi sibuk tuh. Saya mau nanya sama Uma. Apa tuh? Kan 3 bersaudara. Iya. Pernah bertengkar gak? Jarang ya, mungkin Iya. karena anak pertama ya. Kan dia kan pengganti orang tua. Ya Iya, Allah, tapi betul. tahu nggak Mas Wali itu karena Apa tuh? Karena sebenarnya Allah itu sudah ngasih kita satu senjata, Heeh. satu modal, yang mana jikalau modal ini kita pergunakan dan kita jaga dengan baik, Hah? maka ini bisa menjadikan kita punya firasat yang baik kepada Yang orang benar lain. Ustaz Syam. Masya Saya Firasat punya itu dong. bisa tepat. Saya punya. Semua manusia Ustaz punya. Maulana nggak punya. Berarti berarti lagi nggak berfungsi baik gitu karena menilai Lagi. Ustadz Maulana Karena nggak belum punya. ada pendamping, jadi belum berfungsi dengan baik. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi. Kalau Anda lagi dialog, gak Iya. usah saya Iya, diikut-ikutkan. karena Bapak di tengah ya kan, ngalingin saya. Ya udah bocah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan cari tahu setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bukankah saya selalu Bapak memperhatikan- mukanya di tengah saya. juga sih. Tuh kan. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.